Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, Prodi PG PAUD, Universitas Negeri Surabaya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini yang membahas peran orang tua dalam pembelajaran. Mata kuliah ini dibimbing oleh Ibu dosen Sri Widayati, Master Pendidikan. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Lina Munawaroh, Nurma Sitoh, Farida Desi, dan Nurul Siti Khairiyah. Tujuan pembelajaran dari presentasi ini, pertama, mengetahui keterlibatan orang tua dalam pembelajaran anak usia dini. Kedua, mengetahui peran orang tua dalam pembelajaran anak usia dini. Ketiga, mengetahui manfaat keterlibatan orang tua dalam pembelajaran anak usia dini. Keempat, faktor yang mempengaruhi peran orang tua. Yang kelima, mengetahui strategi untuk meningkatkan keterlibatan orang tua. Pengertian peran orang tua. Orang tua berperan sebagai pendidik pertama, utama, dan sepanjang hayat bagi anak. Peran ini mencakup pemberian stimulasi, perhatian, dukungan emosional, bimbingan, pengawasan, serta penciptaan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Menurut teori ecological system, Bronfenbrenner, keluarga merupakan lingkungan mikro yang paling dekat dengan anak, sehingga sangat menentukan arah perkembangannya. Pada konteks PAUD, keterlibatan orang tua berarti kemitraan aktif antara rumah dan lembaga pendidikan dalam proses pembelajaran. Peran utama orang tua. Yang pertama, orang tua sebagai pendidik utama dan yang pertama. Orang tua merupakan pendidik pertama yang dikenal anak sejak lahir. Pendidikan pertama yang diterima anak berasal dari keluarga, seperti nilai agama, nilai moral, kebiasaan hidup sehat, serta sikap sosial. Yang kedua, pemberi stimulasi perkembangan. Stimulasi yang diberikan orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Stimulasi bisa berupa stimulasi bahasa melalui komunikasi sehari-hari, stimulasi kognitif melalui permainan edukatif di rumah, stimulasi sosial emosional melalui interaksi dan kasih sayang, atau stimulasi motorik melalui aktivitas fisik di rumah. Yang ketiga, sebagai motivator dan fasilitator. Orang tua berperan dalam memberikan motivasi agar anak-anak memiliki semangat belajar, dukungan emosional, dan penghargaan terhadap usaha anak yang akan meningkatkan rasa percaya diri anak. Selain itu, orang tua juga berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Selanjutnya, peran orang tua sebagai teladan dan pendidik karakter. Anak usia dini belajar melalui peniruan. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan contoh perilaku yang baik seperti disiplin, jujur, sopan, dan bertanggung jawab. Keteladanan orang tua akan membentuk karakter anak secara alami. Yang terakhir, orang tua berperan sebagai mitra belajar dan kerjasama lembaga pendidik anak usia dini. Kerjasama antara orang tua dan lembaga PAUD sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan anak. Komunikasi yang baik antara guru dan orang tua akan membantu memantau perkembangan anak secara menyeluruh. Bentuk peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak usia dini di dalam rumah. Yang pertama, orang tua berperan mendampingi anak belajar. Yang kedua, orang tua berperan menciptakan lingkungan yang aman. Yang ketiga, orang tua menstimulasi sesuai usia. Yang keempat, orang tua bisa membentuk karakter moral yang baik. Yang terakhir, orang tua dapat membiasakan pola hidup sehat kepada anak. Sedangkan keterlibatan orang tua di sekolah, yaitu bisa berupa, pertama, komunikasi aktif dengan guru di sekolah, mengikuti kegiatan parenting, mendukung setiap program sekolah, konsisten antara guru di sekolah dengan orang tua di rumah, dan yang terakhir mendukung potensi bakat dan minat anak dengan kegiatan ekstra. Apa dampak positifnya jika terjadi keterlibatan orang tua dalam pembelajaran? Maka dampak positifnya yaitu anak akan menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Yang kedua, perkembangan yang optimal pada anak, baik itu secara sosial emosional, secara kognitif, bahasa,
dan maupun secara motoriknya. Yang ketiga, anak menjadi lebih siap dan semangat belajar baik di rumah maupun di sekolah. Yang keempat, hubungan antara anak dan orang tua akan menjadi lebih erat. Dan yang terakhir, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter kuat. Faktor yang memengaruhi peran orang tua. Yang pertama, tingkat pendidikan orang tua. Tingkat pendidikan orang tua memengaruhi cara pandang, pengetahuan, dan keterampilan dalam mendampingi anak belajar. Orang tua dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya stimulasi perkembangan anak usia dini. Yang kedua, faktor sosial dan ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga berpengaruh terhadap ketersediaan sarana dan prasarana belajar anak seperti buku, alat permainan edukatif, dan akses terhadap layanan pendidikan. Yang ketiga, faktor pola asuh. Pola asuh yang hangat, demokratis, dan penuh kasih sayang mendorong anak untuk memiliki rasa percaya diri dan motivasi belajar yang tinggi. Orang tua yang memberikan dukungan penghargaan dan bimbingan yang sesuai akan lebih efektif dalam mendampingi proses belajar anak. Dan yang terakhir, faktor lingkungan dan budaya. Lingkungan keluarga yang harmonis, aman, dan penuh kasih sayang sangat mendukung proses pembelajaran anak. Sebaliknya, lingkungan keluarga yang kurang kondusif dapat menghambat perkembangan dan konsentrasi belajar anak. Nilai-nilai budaya, norma, dan keyakinan yang dianut keluarga turut mempengaruhi cara orang tua mendidik dan mendampingi anak belajar. Strategi meningkatkan peran orang tua. Yang pertama, memberikan edukasi parenting kepada orang tua. Memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya keterlibatan dalam pembelajaran anak usia dini dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab mereka terhadap anaknya. Edukasi ini dapat dilakukan melalui seminar parenting, pelatihan, penyuluhan, atau kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh lembaga PAUD atau pihak terkait. Yang kedua, meningkatkan komunikasi antara orang tua dan guru. Komunikasi yang efektif antara guru dan orang tua sangat mempengaruhi keterlibatan orang tua. Pertemuan rutin, laporan perkembangan anak, dan konsultasi-konsultasi individual dapat membantu orang tua memahami kebutuhan dan potensi anak, sehingga peran mereka dalam pembelajaran di rumah menjadi lebih optimal. Dan yang ketiga, melibatkan orang tua dalam kegiatan dan kemitraan di lembaga PAUD. Guru dapat membantu membuat program-program pembelajaran yang dapat melibatkan peran orang tua di dalamnya, sehingga akan terjalin hubungan dan kerjasama yang baik antara guru dan orang tua dalam mengetahui perkembangan pendidikannya, baik secara komunikasi, interaksi sosial, emosional, dan cara belajar secara keseluruhan. Yang keempat, pengelolaan waktu orang tua secara efektif. Meskipun memiliki kesibukan, orang tua perlu mengatur waktu agar tetap dapat terlibat dalam pembelajaran anak. Waktu yang singkat namun berkualitas seperti mendampingi anak sebelum tidur atau saat akhir pekan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan anak. Dan yang terakhir, menerapkan pola asuh yang positif. Pola asuh yang hangat, demokratis, dan penuh kasih sayang mendorong anak untuk memiliki rasa percaya diri dan motivasi belajar yang tinggi. Dan kesimpulannya, keterlibatan orang tua dalam pembelajaran PAUD bukan sekedar pelengkap, melainkan faktor utama yang menentukan keberhasilan perkembangan anak secara holistik. Anak usia dini membutuhkan sinergi antara rumah, yaitu orang tua, dan sekolah, yaitu lembaga PAUD, agar tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara kognitif, emosional, sosial, dan moral. Mari berperan sebagai orang tua yang baik dengan menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan, ramah anak, dan penuh cinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.